Masih semangat. Selamat pagi. Kalau selamat malam itu pikirannya sudah, apalagi kampung tengah sudah diisi. Selamat pagi. Alhamdulillah masih semangat. Tepuk tangan yang sudah menerima penghargaan, sudah menerima award, tapi masih tetap bertahan di ruangan ini. Kenapa? Dengan menghargai orang lain, maka Anda menghargai diri Anda sendiri. That's why Anda layak menerima awards dari Pusat Rekor Indonesia. Oke, terima kasih yang tepuk tangan masuk surga. Yang nggak tepuk tangan, tepuk tangan masuk angin, Bang. Ini antara kanan kiri berbeda. Malam hari ini dipercaya sama Pusat Rekor Indonesia untuk berbagi motivasi. Jadi kalau ditanya kerjaannya apa, ngomelin orang tapi dibayar. Jadi kalau butuh pengomel, telepon saya ya. Oke, tema malam hari ini yang saya pilih bukan kamu, bukan dia, tapi kita. Kok nggak nyampe ya, Mas? Kok nggak nyampe ya? Nyampe nggak, Mas? Oh, berarti masih butuh operator ya, terlalu jauh. Sama seperti cinta, kalau terlalu jauh suka nggak nyampe. Ihi, katanya kalau sudah mengandung cinta. Kalau saya jauh nggak masalah, yang penting transferan tetap jalan. Oke, nama saya Kanjeng Mas Ayu Tumenggung. Kalau udah itu tahu berarti saya dari bapak saya asli Solo, ibu saya Jepara. Aduh, hilang Mas. Saya Kanjeng Mas Ayu Tumenggung, Wina Ayu Kencono Larang CHT. Biasanya kalau belakangnya CHT pada takut tak salaman sama saya. Takut ke hipno katanya. Kemudian profesi saya mastermind control management. Saya seorang profesional motivator, personal trainer, personal coach. Saya juga certified trainer PNSP, certified public speaking with NLP, hipnoterapis, artis, tapi sudah berhenti memilih untuk sharing ilmu. Kalau tadi kata Bapak sedekah ya Pak ya. Kalau belum bisa sedekah di rekening, minimal sedekah senyum, sedekah semangat supaya bisa sama-sama cari untuk isi rekening. Saya founder dari Mind Power Management. Waduh, jangan waduh dulu Pak. Oke, next. Cereng. Menjalani new normal supaya saya nggak disemprit Pak. Nah, karena biasanya kalau sudah ada protapnya ya Pak ya, apalagi menyandang BNSP, kalau tidak disampaikan ini nanti kena semprit, gitu. Yang pertama, menjalani new normal, jangan merasa sok kuat. Tetap, Mas boleh ditampilin semua langsung. Tetap ikuti aturan pemerintah. Alhamdulillah Pusat Rekor Indonesia mengikuti anjuran pemerintah. Satu table yang biasanya isi 10 sekarang diisi 6. Jarak masing-masing. Jarak nggak apa-apa ya Pak, yang penting hati masih terpaut. Kemudian menjaga diri untuk bersama, berhenti saling menyalahkan, karena ini adalah force major, ini adalah permasalahan dunia. Kemudian sadari potensi diri. Bagaimana? Next. Saya harus agak turun sepertinya. Sudahkah mengenal diri sendiri? Waduh. Yang pertama, supaya kita bisa mengenal diri sendiri, open mind. Sudahkah kita membuka pikiran kita? Biasanya kalau dipuji seneng, kalau dikritik ngambek. Kalau saya malah seneng dikritik. Kenapa? Gak ada yang bisa lihat sini. Betul Ibu cantik? Yang bisa melihat tengkuk kita adalah orang lain. Terkadang kesalahan ada di belakang. Jadi kalau dikritik saya senang banget ya. Setelah kita open mind, kemudian kita awareness,
kita sadar akan diri kita, sadar akan potensi kita. Makanya Bapak Ibu ada di ruangan ini karena sudah menyadari potensinya masing-masing, sudah menyadari passionnya masing-masing. Yang cantik makin cantik, yang ganteng makin ganteng. Kenapa? Sadar akan potensi diri, menyadari kesalahan diri, menyadari kekurangan diri, itulah sifat awareness. Selanjutnya forgiveness. Forgiveness itu selalu berpikir memaafkan orang lain. Tapi pernahkah kita meminta maaf pada kaki kita? Demi cantik saya berjam-jam pakai high heel. Pernahkah kita meminta maaf kepada kepala kita demi mendapatkan uang banyak, demi menuruti keinginan kepala kita, kita biarkan berjam-jam untuk berpikir. Jadi forgiveness bukan hanya memaafkan, meminta maaf keluar, tapi meminta maaf atas tubuh kita sendiri. Berdamai dengan kesalahan, berdamai dengan apa yang sudah kita lakukan untuk tubuh kita. Kalau udah sakit baru, oh iya ya, saya terlalu capek, saya terlalu banyak berpikir. Tapi sebelum itu pernahkah kita berpikir meminta maaf? Iya Bu, nanti malam saya minta maaf deh. Yang terakhir, faithfully, jujur. Bisa nggak jujur dengan kekurangan kita? Jujur dengan kesalahan kita? Kalau jujur di cermin, iya jujur saya cantik, jujur saya seksi, jujur saya ganteng. Tapi pernahkah kita jujur dengan diri sendiri atas kesalahan kita? Ketika kita bisa jujur dengan kesalahan kita, maka kita akan bisa memperbaiki. Kenapa? Memperbaiki sumbernya dari diri. Orang masih tidur bisa nggak Bu diajak lari? Bisa Bu? Nggak bisa kan Bu? Orang masih pengen bobok manis, bisa nggak diajak ke mall? Oh bisa. Udah dandan cantik lama nggak diajak ke mall ya. Tapi kalau tidurnya sudah benar-benar lelap, nggak bisa dibangunin, nggak bisa. Kenapa? Kuncinya diri sendiri. Next. Setelah kita bisa melakukan 4 langkah di atas, open mind, awareness, forgiveness, faithfully, maka kita akan menjadi jiwa yang merdeka. Membuka pikiran kita, sadar akan potensi diri kita, mempunyai jiwa pemaaf dan memaafkan, kemudian jujur. Ketika itu sudah kita miliki, maka apapun yang terjadi kita tetap senyum. Kalau katanya orang Meksiko, sabodo teing lah, mau bilang apa? Next. Nah, ketika kita ini kadang saudara kanan, saudara kiri ya. Kalau kiri identiknya negatif, ya. Takut gagal. Kemudian yang negatif ragu-ragu, minder. Nah, yang lebih parah adalah enggan keluar dari zona nyaman. Kalau orang dulu bilang, wah gini aja juga hidup kok. Bisakah kita melawan dan menemukan takut gagal itu mengganti dengan semangat tinggi? Kemudian ragu-ragu itu kita ganti dengan optimis, dan minder itu dengan percaya diri. Bu, saya kan nggak bisa. Bu, saya kan enggak ini, saya kan enggak ini. Kuncinya bukan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Bu, saya nggak enak Bu mewakili Pak Direktur, mewakili Pak Dirut gitu kan. Saya nggak bisa Bu, saya pegang mic aja gini Bu. Yakin, ketika kita sudah dipilih sama seperti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ketika plakat itu, ketika goresan itu sudah dibaca orang lain, maka Anda layak dipercaya, Anda pribadi yang memang layak untuk diberikan
penghargaan. Kemudian berpikir out of the box. Ini saya pinjam istilah anak-anak milenial. Berpikir di luar kebiasaan. Next. Nah, siapa aku? Ketika kita mampu menyadari kekurangan kita. Sekarang ini kekurangannya hampir sama kalau saya ngisi dimanapun. Bu, gara-gara anak-anak daring emak-emak jadi darting, Bu. Nah, ketawa kan ibunya? Betul nggak? Gara-gara anak belajar daring emak-emak jadi darting. Anaknya juga gitu. Papa, tolong kapan masuk sekolah? Emak saya udah jadi macan. Ketika kekurangan itu kita bisa sadari bahwa anak pun sebetulnya kepingin sekolah bersama. Ini masalah bersama-sama. Pahami kondisi anak. Ketika anak sekarang apalagi senang main gadget ya. Bu, anak saya lebih suka melihat YouTube. Bu, anak saya enggan bermain. Kenapa? Tanpa kita sadari kekurangan kita itu. Biar anak diam, kasih aja HP. Biar anak gak rewel, kasih aja HP. Jadi apapun yang terjadi sebetulnya berawal dari diri kita. Kekurangan diri kita. Hanya lampu yang bisa, ternyata naik turunnya gak mau. Sadari kekurangan kita, baru kita bisa memperbaiki. Lalu kemampuan. Setiap manusia terlahir sebagai pemenang. Dari sebelum ruh ditiupkan Tuhan ke dalam perut, jutaan, maaf kalau yang di bawah 16 tahun tolong tutup kuping dulu. Jutaan sperma berlomba-lomba masuk ke dalam, dan hanya satu, dan itulah pemenang. Dan kitalah pemenang itu di antara yang lain sudah gugur. Masih ragu kalau kita ini pemenang? Masih ragu kalau kita ini memang ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pemenang? Setelah lahir, galilah kemampuanmu, jangan mudah menyerah. Itu Tuhan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Setelah kita sadar kemampuan itu akan menjadi kekuatan kita. Yang tadi termuda tadi, anggota Dewan Termuda, ibu dari Bekasi ya, suara terbanyak. Jangan remehkan emak-emak gitu. Sama-sama juga ibu kita yang cantik ini, anggota Dewan juga. Kalau keterwakilan perempuan 30%, Bu saya nitip ya Bu, kalau bisa 50-50 ya Bu, yang di politik Bu. Ketika kita tahu kekurangan kemampuan, maka itu akan menjadi kekuatan. Bu, gimana sesinya Bu untuk masalah permasalahan anak? Yuk monggo nanti kita share next ya Mas tentang hypno parenting. Next. PR biar penasaran. Biasanya kalau penasaran itu senang. Apalagi kalau ngejar cewek. Kalau penasaran senang banget. Motivator handal. Biaya mahal. Bu manggil Bu Ina mahal gak Bu? Enggak Pak, bayaran saya cuma 50.000 per huruf. Waduh aja udah bunyi 250.000 tuh. Kemudian tempatnya mewah di Aston, ya kan? Materinya sangat bagus, peralatannya canggih, dan semua itu untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, untuk menggali potensi diri kita. Semua itu nonsense. Percuma. Kenapa? Karena sumbernya adalah di sini, nanti ada gambar muka senyum. Sumbernya adalah diri kita. Jadi the best motivator bukan orang lain, tapi diri kita. Next. Ini agak bersabar sedikit juga. Oke, kita akui
Yang tadi kita akui kekurangan kita, kelemahan kita, potensi diri kita, kemampuan diri kita, baru kita bisa menyadari. Setelah kita menyadari, baru kita bisa mengendalikan. Tanpa kita mengakui, apalagi menyadari, gak bisa. Kita akui dulu baru kita bisa menyadari dan kita bisa mengendalikan. Apapun itu, kekurangan dalam diri, potensi diri, kuncinya adalah diri kita, bukan orang lain. Saya kalau ditanya, Bu bisa nggak Bu nyemangatin orang? Oke, saya motivator ibarat saya memegang ratusan kunci. Yang memilih pintu yang mana untuk menjadi tujuan adalah Bapak Ibu, bukan saya. Kenapa? Ketika saya kasih kunci pintu utama untuk masuk, sementara Bapak kepingin masuk lewat pintu samping, nggak akan berhasil, nggak akan maksimal. Tapi ketika Bapak Ibu menunjukkan pintu mana yang mau dituju, baru kita kasih kunci, ini loh jalannya ke sini, dan itu jauh lebih maksimal. Sumbernya kembali lagi ke diri. Next. Nah, ketika kita berbicara cita-cita, orang pasti terbayang impian dan harapan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi bangunlah, jangan cuman tidur. Betul? Kenapa? Ketika kita hanya tidur, maka dua hal yang akan terjadi. Orang lain merebut impian kita, atau bahkan yang lebih parah, kita dipaksa untuk mewujudkan impian orang lain. Waduh, itu kan impian saya ya. Kalah cepat, kenapa? Orang lain itu mimpi yang sama, tapi dia bangkit dan mewujudkan impian yang sama. Next. Langsung pencet aja Mas, karena dia sepertinya lambat. Mungkin laptopnya grogi kali, yang operator berondong ya. Setiap orang pernah jatuh, tapi tidak setiap orang mampu bangkit. Dari 2 poin ini kita belajarnya simple. Belajarlah pada anak SD atau anak TK yang ketika dia bermain sepeda, jatuh lututnya berdarah-darah, dia tetap bangkit lagi. Harus bisa, harus bisa. Belajar dari anak yang sedang belajar berjalan, walaupun seleot-seleot tapi bangkit lagi, jatuh kepentur apa tetap bangkit lagi. Kita yang memberikan semangat sama anak kita. Sekarang setelah kita justru malah lupa akan semangat itu, kita pantikan dalam diri kita. Kemudian ketika jatuh bangkit, maka kita bisa berada di puncak sukses. Puncak sukses yang abadi ketika kita berhasil dari tangan kita sendiri. Bukan warisan, bukan turunan, bukan dari hasil menggunting, bukan dari hasil menikung. Tapi puncak sukses yang hakiki ketika kita mampu bangkit dari kejatuhan tersebut. Biasanya setelah di sini lupa di sini, lupa jaga hati. Dengan diterimanya penghargaan malam hari ini, apalagi saya alhamdulillah bersama Ibu Cantik muncul di top profil, buku top profil wanita Indonesia edisi pertama loh. Ketika itu menjadikan kesombongan dalam diri kita, maka saat itu juga kita akan hancur. Ketika sudah mencapai sini, ini yang terpenting. Next.
jalani fase perjalanan. Senyum akan terukir ketika lelah menjadi berkah. Hidup adalah pembelajaran dan kebaikan. Next Mas, masih berapa banyak ya Mas? Ini lambat sekali ya. Bapak Ibu ngantuk tidak? Tidak. Ngantuk? Ngantuk? Ngantuk atau tidak? Ngantuk. Yang ngantuk tunjuk tangan. Satu, saya suka kejujuran Anda. Yang nggak lain itu nggak enak loh. Ngantuk enggak Bu? Ngantuk enggak Bu? Ngantuk dan belum? Alhamdulillah. Kalahkan ngantuk itu. Loyo atau optimis? Ngantuk? Tidak. Nah yang belum itu yang optimis. Ketika belum ngantuk matanya dilek-lek gitu. Kenapa? Kalau bayar Bu Wina sendiri mahal. Kalau di sini kan gratis ya Pak ya. Iya. Pak di situ ada manajer saya, nanti kalau mau manggil saya Pak, jangan khawatir saya nggak mahal. Saya nggak pernah ngitung Pak. Angka depan terserah Pak. Yang penting nolnya 7 ya Pak. Kemudian ketika kita berkata miskin, droplah mental kita. Tapi diganti dengan kata belum mampu. Semangat lagi. Ketika kita bicara, kenapa? Aduh kepalaku sakit. Loyo lagi. Ketika mengatakan kenapa nggak jadi meeting, maaf saya belum sehat. Kemudian ketika kalah, wah apalagi kalah nih, itu pasti akan langsung loyo. Namun kita ganti dengan belum menang. Kemudian ketika berbicara, wah harus ada biaya ya. Wah itu pikirannya langsung kalkulatornya jalan. Apalagi mama. Nah kalau kita enggak ya Bu ya, kita nggak pernah ngecek kalkulator kok, alhamdulillah. Kalkulatornya bukan manajer soalnya. Ketika kita berbicara biaya, mahal sekali ya. Tapi ketika biaya itu kita ganti dengan investasi, maka akan optimis. Apapun yang kita keluarkan akan kembali ke kita. Berapapun yang kita keluarkan, besar investasinya makin besar manfaat yang akan kita terima. Marah kita ganti kurang sabar. Mas boleh langsung ke slide berikutnya, karena seperti ini agak masih berapa slide lagi Mas? Boleh saya ngintip? Yang ngantuk silahkan, ada kopi di belakang. Ini suaranya juga nggak keluar ya Mas? Pantesan ngantuk Mas. Oke, boleh ngintip Mas, masih ada berapa slide? Lumayan, jangan dilumayankan. Oke, 14 kita masuk ke yang ini. Ini kan oke. Atas Mas, yang tadi bahagia. Yes, saya pengen tahu apa sih konsep bahagia itu. Stop, jangan dinyalain dulu, nanti pertanyaannya belakangan. Ibu izin, kalau saya bertanya bahagia, apakah bahagia itu? Sederhana aja. Tidurnya. Ibu bahagia ketika? Ketika bersama keluarga. Bapak ketika? Bahagia. Setiap bangun bahagia. Nah, saya pengen tahu nih. Bahagia itu ketika 4 words langsung saya terima. Oke, deskripsi bahagia itu adalah kalau bisa bikin orang tua saya bangga. amin. Nah, yang ngantuk nih siap-siap nih, langsung lari ke belakang. Bagaimana kah? Bahagia itu adalah ketika ya tercapai apa yang diinginkan. macam-macam. Jadi ada tercapai yang kita inginkan jika bersama keluarga, bisa membahagiakan orang tua, setiap bangun tidur bahagia. Beberapa contohnya, saya bahagia ketika tanpa masalah.
Saya bahagia ketika semua keinginan tercapai. Saya bahagia jika terus bersamamu. Dirimu bahagia, aku pun bahagia. Yang lebih parah, aku rela menderita asal dirimu bahagia. Ini prinsipnya Jones ini. Sebetulnya semua itu salah. Kenapa? Bahagia itu tidak butuh syarat. Lanjut mas ke yang berikutnya ini. Wah, slide-nya nih. Ketika kita berpikir bahwa bahagia adalah ketika kita hidup tanpa masalah, sesungguhnya kita tidak pernah bahagia. Pak, masalah itu nggak pernah berhenti. Bu, masalah itu 1 diselesaikan, 8 ngantri. Bahagia itu ketika kita bisa memanage masalah. Belum selesai mas. Bahagia itu adalah pilihan. Bisakah kita membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan pasangan kita, membahagiakan orang-orang yang kita cintai ketika kita belum bahagia? Jadi semua kuncinya adalah diri kita. Bahagia itu gak butuh syarat apapun, karena sumbernya dari diri kita. Ketika kita sudah bahagia, kita bisa membiarkan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, kita hargai. Next. Kayaknya tinggal 1 slide, 2 slide ya. Tegas dan percaya diri, buang pikiran negatif, lakukan yang terbaik. Karena kegelisahan itu hanya milik orang yang putus asa. Bu, boleh nggak kalau saya marah? Boleh, yang nggak boleh dendam. Bu, boleh nggak kalau saya sedih? Boleh, yang nggak boleh adalah merata. Karena normal, yang bisa menata kita, yang bisa mengendalikan emosi kita adalah diri kita sendiri. Bu, caranya bagaimana? Nanti ada sesi mind control management. Kapan Bu? Tunggu undangan dari Pusat Rekor Indonesia. Sama-sama dagang kan Pak ya? Kalau dagang diselipin 1 biar pinisirin kan? Betul? Betul. Berarti sama-sama punya trik yang sama. Next. Ini salah satu termasuk menguji, termasuk penasaran. Apa sih itu ngintip gitu. Habis ini hanya langsung di close saja. Kenapa saya katakan di sini kita harus berpikir positif, bersyukur atas apapun. Masa pandemi ini kenapa harus bersyukur? Saya salah satunya yang bersyukur di masa pandemi saya bisa kumpul sama keluarga. Biasanya saya lari-larian. Betul. Mbak Nyanyi betul. Saya merasa mami dan istri yang suka menzolimi. Kadang suami saya di mana, saya di mana. Kami rumah tangga LDR lelah dilanda rindu. Tapi dengan adanya pandemi, alhamdulillah kita bisa ngumpul. Tapi Bu, pemasukan kan nggak ada. Kreatif. Saya sama suami kami sama-sama tidak punya gaji. Saya kreatif. Saya bikin donat. Karena apa? Penghasilannya cuma dari webinar. Nggak mungkin mengadakan seminar bisa disemprit karena belum boleh sebelum era new normal. Bikin donat, jual ke teman-temannya, bikin masakan, jual ke teman-temannya. Intinya apa? Kreativitas. Dan kreativitas itu muncul ketika kita sudah bersyukur. Kalau kita hanya mengeluh nggak akan. Jangan harap muncul kreativitas, jangan harap muncul kepercayaan diri, jangan harap muncul yang namanya semangat ketika diri kita loyo. Kemudian self motivasi, percaya diri. Nah ini biasanya saya suka disentuh nih. Diri kita adalah Tuhan dengan T kecil atas hidup dan diri kita. Pernah dengar yang dulu orang tua selalu bilang ucapanmu adalah doamu.
Itu yang saya katakan Tuhan dengan T kecil. Biasanya suka disemprit saya kalau di sini, menyamakan diri kita dengan Tuhan. Tuhan dengan T kecil adalah mulut kita ibarat komputer, mulut kita ini adalah mouse, otak kita adalah chips. Pagi bangun tidur boleh dipraktekkan. Yang di sini, aku pusing, aku capek. Ada aja yang bikin pusing. Kenapa? Ketika mulut berkata aku pusing, aku capek, maka dia akan klik folder di dalam otak kita dan menyebarkan kepusingan semuanya. Jadi semuanya mau motivator sehandal apapun, kunci perubahan, kunci pemantik potensi, kunci penyemangat adalah diri kita. Tetaplah menjadi diri sendiri dan jangan pernah lelah untuk Ibu Pertiwi. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa. Untuk malam hari ini begitu bersemangat dan juga mungkin ini adalah acara yang betul-betul terbesar ya. Meskipun pandemi juga kita mendapatkan motivasi yang luar biasa dari Ibu Wina Ayu Kencana Larang.